24 tahun berkarya sebagai jurnalis, mengapa konsisten Mbak memilih jalur sebagai jurnalis? Sehingga apapun yang terjadi pada saat debat pertama akan menjadi ukuran untuk debat-debat selanjutnya. Tekanan-tekanan apa sih yang dirasakan saat Saya nggak ada tekanan. Oh justru nggak ada tekanan. Kita tidak membiarkan masyarakat membeli kucing dalam karung. Ini adalah satu momen di mana kita bisa menentukan ke depan jalannya bangsa ini seperti apa. Halo teman pemilih, jumpa lagi di podcast KPU RI bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Teman pemilih, KPU telah melaksanakan 5 kali debat sebagai rangkaian dari pemilu 2024. Nah, mungkin di ruang-ruang publik bahasan mengenai topik debat sudah banyak dibahas dari sudut pandang pengamat, dari sudut pandang pemilih sebagai audiens, dan juga dari sudut pandang tim ses atau tim paslon. Nah, episode kali ini kita mau coba mengulik dari sudut pandang moderator debat pertama. Telah hadir bersama saya jurnalis senior Mbak Valerina Daniel. Apa kabar Mbak Valerina? Halo, apa kabar? Tentunya baik ya, alhamdulillah senang sekali semua perjalanan debat dari 1 sampai 5 sudah selesai. Pastinya ini buat kita semua membawa hal yang positif ya, karena semua berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih loh Mbak sudah hadir di studio podcast KPU RI di episode kali ini. Teman pemilih, Mbak Valerina adalah moderator debat pertama yang memandu debat calon presiden pada hari Selasa 12 Desember 2023 lalu. Nah, Mbak Valerina sendiri pernah menjadi penyiar berita di TPI, Metro TV, Antv, SCTV, dan Berita 1. Dan saat ini Mbak Valerina aktif menjadi penyiar berita di TVRI World. 24 tahun berkarya ya Mbak, dari tahun 2000. Dari tahun 2000, sempat ada jeda sedikit ketika saya S2 di Australia, dan kemudian kemarin waktu saya bertempat tinggal di Singapura sebentar selama COVID karena menemani atau mendampingi keluarga, dan sekarang saya aktif kembali di TVRI World, itu saluran TVRI yang berbahasa Inggris yang baru diluncurkan. Kira-kira 24 tahun berkarya sebagai jurnalis, mengapa konsisten Mbak memilih jalur sebagai jurnalis? Ya, mungkin ini kalau kita boleh flashback ke tahun 2000 ya, bahkan mungkin sebelumnya ya, karena tahun 98 saat itu saya baru saja kembali dari Amerika. Saya mengikuti program pertukaran pelajar AFS, program pertukaran pelajar yang dibiayai oleh lembaga internasional AFS ke Amerika Serikat. Dan pada saat di sana, pada saat 97, pada saat itu kan sedang terjadi gejolak ya di negara kita, di mana ada krisis moneter, kemudian muncul era reformasi. Dan itu membuat saya terpanggil untuk bisa terlibat dalam kegiatan yang bisa membantu Indonesia untuk kembali menjadi negara yang baik ke depannya. Dan itu juga saya alami ketika di Amerika pun kan banyak yang pertanyakan Indonesia di mana gitu, apakah kamu masih tinggal di pohon gitu ya. Jadi mereka menganggapnya kita masih belum menjadi negara yang baik, sehingga akhirnya ketika saya pulang ke Indonesia dan pada saat itu terjadi peristiwa reformasi, dan saya melihat peran media di situ sangat besar sekali untuk bisa membantu memberikan informasi kepada masyarakat, dan itulah yang membuat saya terpanggil untuk menjadi seorang jurnalis. Wow, keren banget Mbak. Nah, Mbak kan menjadi moderator debat pertama. Berapa lama persiapannya tuh Mbak? Kalau aku nggak salah inget ya, itu persiapannya hanya hitungan hari sejak ditetapkannya media penyelenggara. Iya, pastinya. Nah, saat itu Mbak diinfo hari apa? Ya, jadi saya diinfokan hari Sabtu acara debatnya Selasa. Sabtu itu saya posisinya berada di Lampung, tepatnya di Taman Nasional Waikambas, karena saya saat ini juga dipercaya sebagai Board of Advisor untuk Yayasan Badak Indonesia. Jadi pada saat itu kami sedang melakukan kunjungan untuk melihat anak badak yang baru lahir. Nah, langsung ketika ditelepon hari Sabtu itu saya percepat pulangnya sehingga hari Minggu saya sudah bisa standby di Jakarta dan bisa bertemu dengan pihak KPU, dengan pihak panelis dan semua, dan termasuk juga dengan TVRI ya untuk semua persiapan. Baik, berarti Mbak ada waktu 3 hari untuk prepare. Ya. Bagaimana rasanya Mbak? Event nasional, ya. Tapi prepare-nya hanya 3 hari begitu Mbak? Pastinya
deg-degan ya, atau paling tidak ada satu hal yang mungkin kita tidak santai perasaannya pasti kan, karena ini adalah sesuatu yang baru, event nasional, kemudian yang pertama lagi ya, apalagi ketika itu disampaikan bahwa ini adalah event pertama, debat pertama dari 5 seri debat selanjutnya, sehingga apapun yang terjadi pada saat debat pertama akan menjadi ukuran untuk debat-debat selanjutnya. Jadi memang ada beban, tetapi juga buat saya ini sebagai satu kepercayaan yang luar biasa karena kami bisa menjadi yang pertama untuk menjadi moderator, termasuk untuk TVRI sebagai TV penyelenggara. Jadi kalau buat saya pribadi, walaupun jarak ataupun lama persiapannya itu termasuk singkat ya, hanya dari Minggu, Senin, Selasa, tetapi dengan adanya dukungan semua pihak dan kerjasama tentunya dari tim yang kuat, dan tentunya juga dari KPU juga mendukung kami untuk melaksanakan dengan baik, dan alhamdulillah pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Bahkan pada saat acara selesai pun banyak input positif kepada kami yang mengatakan bahwa debat berjalan dengan baik. Persiapannya apa aja tuh Mbak? Persiapan pertama pastinya persiapan materi ya. Jadi karena kan memang ada topik-topik yang dibahas untuk setiap debat. Jadi kami juga harus membuat diri kami familiar dengan topik-topik itu ya. Dan kemudian dilakukan dengan cara apa? Dengan kita banyak berdiskusi dengan panelis untuk bisa mengetahui apa saja kira-kira topik yang akan diangkat atau menjadi perbincangan dalam debat selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua selain persiapan materi adalah persiapan konsep acaranya. Karena ini kan baru ya, pertama kali. Kemudian kita juga melihat konsepnya town hall yang merupakan pertama kali juga. Jadi memang ini merupakan satu hal yang buat saya juga pelajaran baru. Bagaimana kita harus bisa mengontrol audiens, sehingga akhirnya acara dapat berjalan dengan lancar dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi kedua persiapan ini baik materi maupun konsep acara adalah hal yang utama yang kami lakukan untuk bisa menjalani profesi sebagai moderator di debat pertama. Sebelumnya kalau nggak salah ya Mbak, Mbak pernah jadi moderator di Pilkada DKI ya, 2017? Beberapa tahun sebelumnya, jadi sudah cukup lama durasinya ya. Ya memang yang pasti kalau untuk pilkada dan tentunya dengan debat presiden ini kan pasti berbeda ya, karena ada yang sifatnya lokal dan satu lagi sifatnya nasional. Jadi pasti juga tanggung jawabnya lebih besar. Pastikan juga ya betul Mbak, dan juga pasti akan ada tekanan-tekanan begitu ya Mbak ya, baik tekanan eksternal maupun internal begitu. Nah, bisa nggak digambarkan Mbak tekanan-tekanan apa sih yang dirasakan saat saya nggak ada tekanan. Oh justru nggak ada tekanan. Yakin apa Mbak? Itu maksudnya? Nggak sih, kalau saya nggak merasakan ada tekanan sama sekali. Justru kalau saya merasanya ini adalah suatu hal tanggung jawab yang harus kita jaga dengan sebaik mungkin ya. Jadi tekanan itu misalnya, kalau misalnya tekanan itu dalam bentuk apa misalnya contohnya Mbak? Misalnya nih ada di telepon-telepon, mau dong misalnya apa sih bocorannya, nah seperti di spill dong, ada nggak kayak gitu? Alhamdulillah sih ada yang menghubungi ya, tapi maksud saya itu saya tidak anggap sebagai tekanan. Saya cukup jelaskan bahwa posisi saya saat ini sebagai moderator dan kami tidak boleh menyampaikan apa yang terjadi di dalam diskusi panelis pastinya kan, karena itu adalah termasuk dalam hal yang kami tandatangani dalam Fakta Integritas untuk menjaga komitmen dan juga supaya berimbang kepada semua pihak. Jadi menurut saya itu sebagai bukan tekanan, tapi justru menurut saya itu sebagai dukungan bahwa banyak orang yang memperhatikan acara ini dan mengharap besar kepada pelaksanaan debat supaya berjalan dengan lancar. Baik, luar biasa, positive vibe sekali Mbak Valerina. Baik Mbak, lalu bagaimana kira-kira kalau Mbak melihat pelaksanaan debat 2, 3, 4 dan 5 dari kacamata jurnalis, apa kira-kira komentar Mbak? Kalau menurut saya berdebat dari mulai pertama sampai dengan kelima banyak sekali perbaikan dan juga peningkatan yang dilakukan pihak dari KPU juga, dari pihak penyelenggara TV juga gitu. Jadi menurut saya ini adalah satu hal yang positif. Ini menandakan bahwa kita semua support kepada acara ini. Kenapa? Karena acara ini adalah salah satu cara untuk memberikan pelajaran politik yang baik buat masyarakat Indonesia, di mana dia bisa mendengarkan bagaimana penjelasan dari calon presiden, calon wakil presiden yang akan menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Baik, kita masih ada segmen 2 Mbak, kita akan berbicara mengenai impact debat terhadap pemilih. Jangan kemana-mana teman pemilih, tetap stay tune di podcast KPU RI, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Kalian udah tahu kan, pemilu tahun 2024 sudah dimulai. Pasang mata, pasang telinga, dan pahami dengan benar bagaimana menyalurkan aspirasi Anda dalam pemilu dengan benar. Kita harus tahu betul siapa saja peserta pemilu tahun 2024 ini. Pertama, kita akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua, kita akan memilih anggota DPR RI. Ketiga, kita akan memilih anggota DPD RI. Keempat, kita akan memilih anggota DPRD provinsi. Dan kelima, kita akan memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya yang penting kita perhatikan adalah surat suara yang akan kita coblos. Warna abu-abu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Warna kuning untuk memilih anggota DPR Republik Indonesia. Warna merah untuk memilih anggota DPD Republik Indonesia. Sedangkan untuk warna biru untuk anggota DPRD provinsi dan warna hijau untuk anggota DPRD kabupaten atau kota. Ingat ya, ingat jumlah dan warna surat suaranya. Jangan sampai gagal fokus karena suara kalian sangat menentukan setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Setelah nama kita dipanggil di tempat pemungutan suara dan kita diberikan surat suara, saatnya kita menentukan pilihan kita di dalam bilik suara. Setelah mendapati calon atau gambar peserta pemilu yang Anda pilih, ambil alat pencoblos yang telah disediakan. Coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan Anda. Bila Anda mencoblos di luar garis, maka dalam penghitungan surat suara Anda tidak sah. Mengambil gambar atau merekam proses pencoblosan di dalam bilik suara atau mengunggahnya di media sosial, itu dilarang keras. Kita meriahkan pesta demokrasi ini dengan berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita di dalam bilik suara. Jangan sia-siakan suara Anda dalam pemilu kali ini, apalagi golput. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan datang ke kantor KPU di kota Anda atau kunjungi website. Oke, selamat berpesta, berkampanye, dan tentukan pilihan. Tetap damai, jaga persatuan bangsa. No hoax, no cela-mencela. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPU RI. Teman pemilih jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, kita masuk segmen kedua. Di segmen kali ini kita akan bahas mengenai impact dari debat. 5 debat yang sudah kami selenggarakan begitu ya Mbak. Menurut Mbak Valerina, apa sih Mbak impact debat terhadap para pemilih? Baik, mungkin sebelum saya sampaikan pendapat saya juga mesti sampaikan, saya juga banyak berbincang dengan tim pemenangan dari masing-masing paslon ya, dan mereka merasakan dari debat ini juga banyak manfaatnya karena ternyata yang menonton juga bisa jutaan gitu ya, sehingga akhirnya mereka merasa ini bisa membuat visi dan misi dari pasangan calon ini bisa tersampaikan ke masyarakat. Dan kalau dari saya pribadi dengan melihat perkembangan yang berjalan selama ini juga merasakan hal yang sama karena kita melihat bahwa dalam debat 1, 2, 3, 4, dan 5 kan berbagai macam topik yang dibahas. Sehingga dengan begini masyarakat bisa mengetahui bahwa ini loh calon presiden yang akan kalian pilih, ini loh calon wakil presiden yang akan kita pilih gitu. Jadi kita tidak membiarkan masyarakat membeli kucing dalam karung. Jadi mereka tahu bagaimana visi misinya. Bahkan ketika berdebat, berdialog, kita juga bisa mempelajari kepribadian dari seseorang ya. Bagaimana dia menjawab pertanyaan, bagaimana dia mengatur emosi, bagaimana kemudian dia bisa mengungkapkan jawaban dalam waktu yang singkat, itu juga bisa menggambarkan potensi ataupun kemampuan dari seseorang. Jadi ini adalah hal yang positif yang tentunya menurut saya akan sangat berpengaruh dalam artian untuk orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mengolah informasi ini akan menjadi masukan yang baik ketika mereka memutuskan untuk memilih yang mana. Baik. Nah, sebagai jurnalis secara pribadi, Mbak, kira-kira apa harapan Mbak terhadap pemilu 2024 ini?
Pastinya kita berharap pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang damai, ya. Jadi apapun hasilnya kita semua bisa menerima dengan lapang dada dan kita mendukung yang terpilih untuk bisa tetap berkiprah secara positif untuk kemajuan bangsa Indonesia pastinya. Dan ini juga merupakan satu kesempatan yang luar biasa karena dalam satu kali waktu pemilu itu banyak hal yang harus kita lakukan, dalam artian kan tidak hanya memilih calon presiden dan calon wakil presiden tapi juga legislatif. Nah, kemudian nanti juga ada pemilihan kepala daerah gitu. Jadi ini adalah menjadi satu momen di mana kita bisa menentukan arah dari perjalanan bangsa kita. Jadi makanya buat teman pemilih, ketika kita memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih itu dengan sebaik mungkin, dengan sebijaksana mungkin. Karena apapun yang kita pilih, baik itu misalnya memilih calon 1, 2, dan 3, atau bahkan tidak memilih, ternyata itu punya dampak ya buat kemajuan ataupun perjalanan bangsa Indonesia. Jadi buat saya pribadi, ini adalah satu momen di mana kita bisa menentukan ke depan jalannya bangsa ini seperti apa. Baik, nah terakhir nih Mbak, ada nggak tips and trick supaya pemilih bisa menjadi pemilih cerdas? Karena kita tahu pemilu ini sudah hitungan hari, akan diselenggarakan dalam hitungan hari. Apa kira-kira tips and trick supaya pemilih menjadi pemilih cerdas, Mbak? Pastinya kita harus pelajari dulu visi dan misi ataupun program kerja dari masing-masing paslon. Karena itu yang akan menentukan ataupun menjadi gambaran seperti apa Indonesia akan dijalankan ke depannya dengan kepemimpinan mereka. Jadi setelah kita mengetahui visi dan misinya, yang pasti kita juga harus lihat bagaimana kinerja mereka selama ini, apakah memang mereka memiliki kemampuan untuk bisa menjalankan tugas sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke depannya. Jadi kedua hal ini adalah hal yang membuat kita bisa menjadi seorang pemilih yang rasional karena kita bisa membandingkan mana yang terbaik dari yang ada saat ini. Dan tentunya dengan kita melakukan pola pemikiran seperti ini akan menjadi satu kesempatan buat kita menentukan yang terbaik gitu. Jadi kita sudah mempertimbangkan lah kurang lebihnya dari masing-masing paslon, sehingga ketika kita memilih kita sudah yakin tanpa ada keraguan. Dan mudah-mudahan ya kalau memang niatnya baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Baik, terima kasih Mbak Valerina yang sudah meluangkan waktu dan sharing dengan teman pemilih dan juga saya. Terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Jangan lupa teman pemilih datang dan gunakan hak pilihmu Rabu 14 Februari 2024 ke TPS. Saya Nona, host podcast KPU RI undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Valerina. Terima kasih Mbak Nona.